Jadi hak kita untuk memunculkan calon presiden, bukan lembaga survei. Nah karena itu teman-teman, soal ke depan kita akan bikin parameter yang harus terpilih sebagai presiden di luar sistem yang resmi. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, terima kasih. Jadi hadirin semua, jelas sekali ya bahwa Islamofobia itu tidak lain, cara kita melawannya adalah dengan akhlakul karimah. Itulah sebabnya saya berniat membuat satu gerakan Islam Damaikan Indonesia. Itu adalah bagaimana menjadikan Islam itu adalah Islam yang akhlakul karimah, sehingga dia tidak perlu melakukan kebencian kepada orang-orang yang membenci kita. Saya berikan kesempatan kepada hadirin semua untuk bisa bertanya. Mbak Wati ya, pertama Mbak Wati, yang kedua wanita yang kedua dari mahasiswa, ada mahasiswi? Ya, Mbak yang itu. Kemudian yang ketiga Mas yang tengah ya. Oke, silakan. Panitia bisa tolong mic-nya Mbak Wati. Singkat ya, singkat padat ya, supaya banyak pertanyaan yang bisa disampaikan ke Bung Rocky maupun Pak Ustadz. Ada mic-nya, ada. Sebentar. Yang pertama sana dulu. Nanti sesi yang kedua disiapkan 2 pria dan 1 wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Singkat Bu ya, singkat ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustadz ini dari hari ini sedangnya terjadi di kepolisian. Ya betul. Momentum dipergunakan oleh mudah-mudahan kepolisian bisa dibubarkan atau balik. Jangan. Kalau polisi atau balik ke barak seperti dulu di bawah TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan kedua, silakan langsung. Kita kumpulkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diki, Profesor Ustadz Abdul Somad dan Profesor Rocky Gerung. Kami ibu-ibu dari Aspirasi dan PSSI semua ngefans dengan tokoh di depan. Tepuk tangan dong buat tokoh-tokoh luar biasa. Pertanyaan ini khusus pada Mas Rocky Gerung dan Ustadz Profesor Abdul Somad. Bagaimana konstelasi kita menghadapi 2024? Gimana caranya Islam semakin kuat dan kompak? Karena yang 80% sekian itu sebenarnya nilainya tinggi sekali, tetapi selalu setiap kali kita maju terinjak. Kita berikhtiar terinjak. Kemudian kita ikhtiar apapun yang memintarkan kita, emak-emak dan anak-anak langsung ditiadakan. Sementara kita ingin 2024 adalah lompatan menuju perubahan demi kesejahteraan dan kemuliaan Islam. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang ketiga, ya, Mas. Silakan yang Mas.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Diki, Ustaz Abdul Somad dan juga Bang Rocky Gerung. Yang ingin saya tanya ini adalah mengenai pergerakan Islam, perbandingan pergerakan Islam di Mesir dan juga di Indonesia. Yang saya maksud ini adalah pergerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada 1928. Yang kita tahu bahwa pergerakan IM ini, Ikhwan ini adalah bergerak sesuai dengan peraturan undang-undang dari pemerintah Mesir yang seperti kita ketahui bahwa mereka menang pada pemilu tahun 2011 yang dimenangkan oleh Muhammad Mursi. Tapi pada kenyataannya hanya berjalan 1 tahun dan dilakukan represif oleh pemerintah Mesir sehingga dikudeta oleh Abdel Al-Sisi. Dan pertanyaan saya itu adalah apakah nasib pergerakan Islam Indonesia ini akan sama dengan yang ada di Mesir seperti itu? Terima kasih. Baik, ya langsung Prof. Oke, ini rumit, tapi saya tahu bahwa pertanyaan itu menyangkut kecurigaan kita terhadap masa depan kalau track politiknya masih seperti sekarang tuh. Kan ada prinsip bahwa kalau negara gagal menyediakan kesejahteraan, maka dia mulai ceramahi kita dengan stabilitas. Itu konyolnya tuh. Padahal negara-negara modern bahkan yang sekuler menganggap bahwa Islamofobi itu adalah bentukan narasi yang hanya berlaku secara atau hanya bisa diberlakukan kalau di dalamnya ada upaya untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Jadi Islamofobi selalu polar di depannya adalah konsolidasi kekuasaan. Sekarang apa dasarnya untuk fobi pada Islam? Nah, ini kesempatan sejarah untuk mengucapkan kembali dalil-dalil filosofi, dalil-dalil teologi yang kaya pada Islam tentang social justice. Kalau kita lihat perkembangan pemikiran ekonomi yang disebut monetaris udah berhenti itu, karena kita akan masuk nanti pada cryptocurrency. Mereka yang masih berpikir bahwa perekonomian bisa diatur sekedar dengan mengendalikan jumlah uang itu gagal. Sebaliknya juga kubu yang lain yang menganggap bahwa spending pemerintah itu yang akan mengaktifkan ekonomi. Indonesia sebetulnya ada di dalam prinsip, kalau di sini ada mahasiswa ekonomi, namanya Keynesian principle. Dalam kedaruratan, ketiadaan lapangan kerja, ketiadaan daya beli, maka pemerintah harus spending, harus keluarkan uangnya tuh. Sekarang agak ajaib, pemerintah klaim bahwa tahun lalu ada windfall, ada rezeki dari extractive industry 200-300 triliun masuk di APBN kita. Tapi kenapa itu tidak menghasilkan daya beli pada emak-emak tuh? Jadi buat apa negara menabung? Negara nggak boleh nabung, negara mesti keluarkan uangnya untuk menghidupkan ekonomi itu. Kalau ayah seorang mahasiswa, ayahnya bilang saya punya tabungan, tapi mahasiswanya tidak dikasih uang kuliah, uang beli pulsa, itu artinya ayahnya pelit. Kan itu intinya kan. Jadi pemerintah nggak boleh punya tabungan, itu intinya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kenapa pemerintah menahan uangnya tuh? Karena tahun depan ada tahun politik. Jadi uang itu akan digelontorkan untuk memberi suara orang yang kelaparan. Nah, suara orang lapar, suara orang miskin dengan mudah dimanipulasi tuh. Jadi dari prinsip itu pemerintah udah gagal untuk memenuhi perintah konstitusi sejahterakan rakyat, pelihara fakir miskin. Kapan fakir miskin dipelihara? Nanti 2023. Dalam bentuk apa? Serangan fajar tadi. Jadi itu soalnya, itu tipu-tipuannya begitu tuh. Nah, sekali lagi bagian itu yang saya anggap kalau begitu caranya, maka harus ada gerakan yang lebih radikal. Tadi teman yang lagi nyalek nanya ke saya tuh, kira-kira potensi 2024 siapa yang mau memenangkan pemilu? Saya bilang saya nggak berpikir 2024 karena saya mau lakukan aktivitas untuk membatalkan pemilu tuh. Yes. Karena keterangan tadi Pak Abdul Somad, Ustadz mengatakan bahwa desain itu ada desain yang diinginkan oleh oligarki. Sampai sekarang Anda lihat misalnya, mana dana pemilu yang harusnya sudah turun ke KPU? Nggak ada. Yang ada adalah musyawarah rakyat. Pak Jokowi lagi senang musyawarah rakyat. Yang itu bukan soal pemilu. Jadi kalau prinsip
20% itu tidak disediakan oleh negara, saya akan memimpin gerakan yang namanya LBP, Liga Boykot Pemilu. Kan kita sekarang lagi ditipu, diedarkan oleh lembaga survei, ini daftar para calon presiden. Siapa yang bikin daftar itu? Itu dibikin oleh lembaga survei, bukan Muhammadiyah yang riset. Jadi lembaga survei menerima order untuk pasang 7 pasangan itu. Lalu ditanya ke saya, Pak Rocky pilih siapa? Saya bilang, bukan siapa yang saya akan pilih, tapi siapa yang akan saya coret pertama dari daftar itu. Nah, kalau semua sudah kita coret, di mana presiden dipilih? Ya di Muktamar Muhammadiyah. Jadi hak kita untuk memunculkan calon presiden, bukan lembaga survei. Nah, karena itu teman-teman, soal ke depan kita akan bikin parameter yang harus terpilih sebagai presiden di luar sistem yang resmi. Dia bukan siapa yang elektabilitasnya paling tinggi, tapi siapa yang etikabilitasnya paling tinggi itu. Etikability. Apa itu etikabilitas? Secara moral dia bersih. Calon presiden nggak pernah nipu mak-mak, nggak pernah bohongin mak-mak tuh. Oke, lulus itu kita pindah pada parameter kedua, filter kedua, intelektualitas. Calon presiden nggak boleh nyontek kalau lagi kasih pidato. Ya itu supaya kita tahu bahwa yang dia ucapkan datang dari dalam pikirannya sendiri itu, bukan yang di brief oleh panitia debat gitu. Baru masuk yang ketiga, yaitu elektabilitas. Jadi elektabilitas itu dimaksudkan untuk menguji pertama moral standingnya, etikabilitasnya, kedua intelektualitasnya tuh. Bisa nggak kita pakai itu sebagai parameter? Bisa. Kalau itu kita pakai, semuanya tuh batal. Kecuali yang di kiri kanan, di kiri saya, dan yang di kanan dia. Jadi kita mesti berani mengatakan bahwa ini yang kita inginkan. Nah, itu sebabnya emak-emak pasti akan digoda lagi untuk mengagung-agungkan seseorang yang pernah berjanji bahwa dia akan timbul tenggelam bersama rakyat. Ternyata dia sekarang mengambang bersama kekuasaan. Nah, forum ini forum akal sehat. Kita mesti buka soal-soal itu. Nggak ada yang terlarang di sini. Jadi begitu kira-kira cara kita membayangkan masa depan. Terima kasih.